Shalom, selamat malam rekan-rekan pemuda yang sama-sama dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan mingguan PPGT Jemaat Sendawar pada malam hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami bersyukur karena berkat dan kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan bejana hati kami untuk diisi oleh firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa pikiran kami sangat terbatas untuk memahami firman-Mu. Olehnya itu ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini boleh kami pahami dan kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini saya pilih dari Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita tadi saya mencoba menyimpulkan dalam satu tema, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Rekan-rekan pemuda, ada sebuah kalimat bijak seperti ini. Kebahagiaan bukan milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi kebahagiaan adalah milik mereka yang mampu bersyukur atas apa yang mereka miliki saat ini. Hal ini memiliki sinkronisasi dengan pembacaan dan juga tema kita pada malam hari ini. Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa kita perlu bersyukur dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengucap syukur adalah kehendak Allah, dan yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, berbicara tentang bersukacita dan mengucap syukur merupakan hal yang tidak sulit kita lakukan ketika kita sedang berada di posisi yang menyenangkan, ketika kita sedang berbahagia karena kita meraih suatu kesuksesan dan lain-lain. Namun, kenyataannya atau realita kehidupan ketika kita sedang berada pada posisi yang tidak menyenangkan, ketika banyak masalah menimpa kehidupan kita, ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, bersukacita dan mengucap syukur merupakan hal yang sulit kita lakukan. Namun di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal berarti dalam apapun persoalan kehidupan kita, entah yang baik atau yang buruk, tidak ada pilihan lain selain kita harus bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal merupakan kehendak Allah. Berarti kalau kita tidak bisa bersyukur dalam segala hal, berarti kita sedang berada di luar jalur kehendak Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita bersyukur ketika kita berada pada posisi yang tidak menyenangkan? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika banyak masalah yang menimpa kehidupan kita? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita mengalami banyak pergumulan? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi untuk selama-lamanya? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain dan ternyata kehidupan orang lain jauh lebih baik dari kehidupan kita? Dan di masa pandemi saat ini, ketika kita sedang mengalami kondisi yang sulit, bagaimana caranya kita bisa bersyukur ketika semuanya serba dibatasi, kita tidak bisa beraktivitas dengan normal, adik-adik yang masih sekolah tidak bisa bersekolah seperti biasa, teman-teman yang bekerja di dunia medis harus bekerja dengan perasaan was-was dan penuh resiko, terutama yang menghadapi pasien COVID. Dan di masa yang sulit sekarang ini, bagaimana kita bisa bersyukur ketika ada yang mengalami penurunan penghasilan, ada pemotongan gaji, dirumahkan, bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian. Mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kita bisa bersyukur ketika kita mengalami kondisi yang sulit sekarang ini? Namun
Bukankah semua kondisi yang saya sebutkan tadi tercakup dalam keadaan segala hal? Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa mengucap syukur sama sekali bukan persoalan perasaan, tetapi mengucap syukur merupakan persoalan ketaatan. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini merupakan perintah yang harus kita taati. Namun persoalannya, apakah kita taat atau tidak? Saya yakin ketika kita tahu alasan mengapa kita harus bersyukur dalam segala hal, maka kita dapat menjalaninya dengan mudah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa selalu ada hal untuk kita syukuri dalam apapun persoalan kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal yang baik maupun yang buruk, pasti selalu ada hal yang perlu kita syukuri. Termasuk di dalam masa pandemi saat ini, masih banyak hal yang perlu kita syukuri. Sekalipun kita menghadapi kondisi yang sulit, kita masih bisa bersyukur karena kita masih diberi imun tubuh. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas kehidupan hingga saat ini. Kita bersyukur karena kita masih bisa makan. Kita masih memiliki tempat tinggal sebagai tempat berlindung. Dan masih banyak hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan pemuda, jika kita mampu bersyukur dalam segala apapun kehidupan kita, maka kita dapat membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita dapat melihat segala sesuatu pada posisi yang benar, dan tentunya kita bisa terhindar dari tindakan selalu mengeluh, dan kita akan selalu meyakini bahwa selalu ada hal baik di balik setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28a dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jika kita mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya dalam hal ini, kita bersyukur dalam segala hal, maka Tuhan akan merancangkan kebaikan bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak-Nya. Jika kita mampu melakukan kehendak Tuhan dengan bersyukur dalam segala hal, maka Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan kepada kita. Saya sangat tertarik dengan kisah Yusuf dalam Perjanjian Lama, yang kebetulan kisah Yusuf ini merupakan salah satu bahan perenungan kita di hari Minggu, di ibadah hari Minggu yang lalu dan juga ibadah hari Minggu beberapa minggu yang lalu. Awalnya Yusuf sangat diistimewakan oleh ayahnya, yaitu Yakub. Dia merupakan anak kesayangan dari ayahnya, sehingga menimbulkan iri hati dari saudara-saudaranya sendiri. Akhirnya dia dihianati, dibuang dan dijual ke Mesir. Pada umur 17-30 tahun, Yusuf tidak lepas dari masalah yang berakhir ketika dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Nah, ketika kita memperhatikan kisah Yusuf ini, Yusuf kelihatannya tidak berbuat salah, tetapi hal buruk terus saja menimpa dirinya. Namun pada akhirnya ketika ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya merasa ketakutan kepadanya. Tetapi pada Kejadian 50 ayat 20, di situ sangat jelas bahwa Yusuf merespon setiap persoalan yang terjadi dalam hidupnya itu dengan pikiran positif. Dia meyakini bahwa setiap hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya itu merupakan rancangan kebaikan Allah. Dan dia berkomitmen untuk mengampuni saudara-saudaranya. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, Yusuf berkata, memang kamu memaksudkan melakukan yang jahat, tetapi Allah memaksudkan untuk melakukan kebaikan, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di balik semua hal buruk yang dialami oleh Yusuf, ada rancangan kebaikan Allah, yaitu Tuhan ingin menempatkan Yusuf pada posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan suatu bangsa. Demikian pun kita dalam kehidupan kita, terutama kita sebagai pemuda, mungkin kita banyak mengalami pergumulan yang sangat berat, mungkin kita gagal mencapai keberhasilan dari apa yang kita rencanakan dan kita usahakan, mungkin kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, namun hasilnya tidak seperti yang kita inginkan.
dan masih banyak hal yang membuat kita bersedih. Tetapi kita harus meyakini bahwa di balik hal buruk yang kita alami, Tuhan tetap berdaulat dan memegang kendali. Dengan keyakinan bahwa Allah berdaulat dan memegang kendali dalam setiap kehidupan kita, maka kita mampu bersyukur dalam segala hal. Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa bersyukur dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari dan memuliakan Dia di dalam setiap tingkah laku kita. Amin firman Tuhan. Mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di mana kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dalam apapun keadaan, dalam apapun persoalan kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah kami senantiasa mempraktikkannya dalam kehidupan kami, dan biarlah dalam apapun keadaan kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, inilah ucapan syukur, doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan mingguan kita pada malam hari ini, edisi 19 September 2020. Tuhan Yesus memberkati.